wabarakatuh. Yang 12, yang 1, yang 2 itu jam-jam kritis. Di mana kita anggap anak yang paling paling cerdas. Ya, dari sisi kognitifnya, ya, belum tentu dari sisi afektif dan kemampuannya ya. Maka di bawahnya baru muncul dimensi kelulusan KBC, tema KBC dan materi persepsi. Bermakna, kemudian menggembirakan. Kemudian tiga berikutnya adalah memahami, mengaplikasi, merefleksi. Kemudian 4 terakhir adalah makna pembelajaran pada Allah dan Rasulnya. Berarti semua kegiatan yang ada di madrasah, baik itu intrakurikuler, kurikuler, ekstrakurikuler dan kebiasaan madrasah itu harus semuanya mengacu kepada tujuannya tadi apa? Untuk mendeskripsikan. Nah, kira-kira model pembelajaran cocok apa? Jadi untuk kedepannya dari sini ke depan silakan Bapak Ibu informasikan kepada saya boleh. Tapi kami di sini punya bicara di mana itu baru sebentar Pak, ini tidak ada video. Pernah dikumpulkan dalam satu kelas itu memang anak-anak yang tidak mau belajar. Dari pertama masuk kok masuk aja, kita langsung aja. Besok itu dari bu, langsung aja lagi. Kita mau ngapain? Saya rasa semua guru yang kesulitan itu di situ. Ketika memateri itu, ketika memaparkan materi itu, nikah dengan di luar negeri di sini, tidak pernah yang memberikan kepada kami bagaimana mengajarkan anak-anak itu dari bawah sekali. Misalnya ini kan kalau ini ada yang di kelas 3 biasanya Pak ya, yang timbul-timbul yang seperti itu, kelas itu baru munculnya di kelas 3. Nah, kenapa? Menganggap dirinya sudah tahap terakhir, utama dan setelah mereka mau buat seperti apa. Lingkungan, cinta kepada bangsa dan negara, melahirkan insan yang humanis, nasionalis, naturalis dan toleran, dan selalu mengedepankan cinta. Modelnya itu diskusi kelompok, demonstrasi interaktif, dan pemecahan masalah. Kemudian kemitraannya itu nanti bisa ke bank syariah, masjid dan tokoh agama, alumni yang bekerja di bidang ekonomi dan teknik. Saya nggak edit ini karena menurut saya ketiga-tiganya itu bisa kita jangkau. Sekian presentasi dari saya, mohon bimbingan dari Bapak. Di dalam dada terpatri nilai dalam keislaman, menjadi cahaya dalam perjalanan. Bentuk kelompok, kemudian setiap kelompok menganalisis nilai keteladanan. Nilai apa yang didapatkan dari tokoh yang kita bicarakan tersebut. Terpatri nilai dalam keislaman, menjadi cahaya dalam perjalanan, membentuk insan teladan, cinta sebagai nafas kehidupan. Ilmu dan amalkan kayak pohon yang tidak ada buahnya. Rugi kita buat pelajaran kali ini kan? Rugi kita buat pelatihan. Kalau nanti bulan 7 tidak ada guru yang membuat modul pembelajaran berbasis cinta. Yang sekian saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasionalis, naturalis dan toleran.